Alhamdulillahilladzi musalliyan ala narjubihi ayat ma'al jama'atal jumu'ata wal ajra wal qabula was sawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu alazim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Iman shaimin rahimakumullah. Patut bersyukur alhamdulillah di hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan kita sama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dari seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam kita selalu curahkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus kita umat-umatnya yang masih hidup di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya rukun khutbah seorang khatib akan menyampaikan usikum wa nafsi bittaqwallah. Aku berwasiat kepada diri saya dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini mudah-mudahan dapat mengantarkan seorang hamba selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah bulan suci Ramadan ini akan lebih sempurna, akan lebih diterima apabila setelah kita menjalankan ibadah puasa, yaitu membayar zakat. Zakat jamaah sekalian banyak bagiannya. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat profesi, penghasilan gajian kita per bulan, ada zakat pertanian. Namun yang saya bahas pada Jumat siang hari ini yaitu zakatul fitrah, yaitu zakat fitrah. Zakat menurut bahasa artinya penyubur. Bisa zakat diartikan menurut bahasa artinya pembersih, dan zakat menurut bahasa bisa diartikan keberkahan. Apabila ada seorang siswa dalam satu kelas ada 40 orang, lalu kemudian seorang guru menerangkan pelajaran, lalu ada 2 orang yang gaduh di dalam kelas itu, 2 orang yang selalu bikin ramai, yang lainnya tidak bisa belajar dengan konsentrasi, maka solusinya seorang guru itu wajib mengeluarkan 2 siswa yang gaduh dan yang ramai. Untuk apa? Agar yang 38 siswa mereka belajar dalam keadaan aman dan konsentrasi. Maknanya apa jamaah sekalian? Sama, kita mencari rezeki selama setahun, maka diwajibkan setelah kita menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara puasa, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian fitrah itu artinya suci, yang mana dikeluarkan sebelum kita merayakan hari raya Idul Fitri atau sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri wa tuhmatan lil masakin wa man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Nabi kita Muhammad SAW telah memerintahkan dan memberikan kewajiban bagi seseorang yang telah beribadah puasa bulan suci Ramadan untuk membayar zakat fitrah. Diberikan kepada siapa ini zakat fitrah jamaah sekalian? Wa tuhmatan lil masakin, diberikan ini zakat fitrah kepada orang-orang miskin. Bahkan 8 asnaf, 8 golongan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Silahkan Bapak bisa buka nanti di rumah. Itu ada kriteria 8 golongan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Zakat itu diberikan kepada orang fakir, diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada amilin seorang panitia zakat, dan diberikan kepada seorang mu'allaf yang baru masuk Islam. Mu'allaf di sini yang ekonominya lemah. Bukan seorang mu'allaf yang non muslim masuk Islam yang punya showroom, yang punya counter, mereka tidak berhak mendapat zakat. Walaupun dia mu'allaf tapi dia punya usaha. Yang masuk wal mu'allafati qulubuhum, yaitu seorang hamba Allah yang baru masuk Islam, mereka-mereka yang ekonominya lemah. Berhak saudara kita yang mu'allaf baru masuk Islam, mereka berhak mendapatkan zakat. Wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, boleh, terutama pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan yang lainnya. Apabila panitia pembangunan mempunyai hutang atau terlilit hutang dengan material, maka boleh diambil dari sebagian zakat fitrah, disebutnya wal gharimin. Siapa lagi yang berhak mendapat zakat? Wa fi sabilillah, mereka-mereka yang sedang berjalan di jalan Allah, yaitu guru ngaji agama, guru kampung yang hidupnya pas-pasan ekonominya, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Bukan guru ngaji yang punya kontrakan, bukan guru ngaji yang punya mobil, namun guru ngaji yang masih di kampung-kampung, yang kita lihat masih naik sepeda atau jalan kaki, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang musafir, orang-orang yang pulang kampung kehabisan ongkos di jalan, kehabisan bensin, maka boleh dia mampir ke masjid-masjid yang ada di pinggir jalan, bilang kepada panitianya, saya seorang musafir yang kehabisan ongkos, berhak mendapatkan zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis tadi. Waman addaha qabla sholati, siapa orang yang membayar zakat fitrah sebelum berangkat sholat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulah, maka zakatnya masih diterima. Waman addaha ba'da sholati, siapa orang yang bayar zakat fitrah habis sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqati, maka disebutnya bukan zakat, namun disebutnya sedekah biasa. Bagi orang-orang yang membayar zakat fitrah telat, setelah sholat Idul Fitri dia baru bayar zakat, maka bukan disebutnya zakat, maka disebutnya sedekah biasa. Bagaimana puasanya itu? Mereka-mereka yang bayar zakat fitrah telat habis sholat Idul Fitri, maka puasanya gantung, puasanya belum sampai dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil untuk berpuasa pakai kalimatnya amanu. Hadirin harus tahu, amanu ini kelas-kelas iman, model-model macam-macam yang Allah panggil untuk berpuasa. Ada imannya tipis, amanu suruh puasa. Ada imannya tebal, amanu suruh puasa. Ada imannya di pinggir kali, amanu. Ada imannya di pemancingan, amanu. Dia orang kaya ustaz, amanu. Dia orang susah, tetap Allah panggil kelas-kelas imannya, baik level imannya tipis maupun imannya tebal, maupun imannya para pejabat, semua dipanggil oleh Allah kutiba alaikumusiyam. Kemudian jamaah sekalian, ada kalimatnya asyam, ada kalimatnya as-saum. Apa bedanya ustaz? Allah menyebut dalam Al-Quran untuk berpuasa kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba alaikumus saum. Makna dari asyam dan as-saum kedua-duanya sama, artinya puasa-puasa juga. Namun kalau asyam, model-model kita yang hanya puasanya baru sampai ke level tingkatan lapar dan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat asyam untuk orang awam. Sedikit-dikit puasanya ngeliatin jam, menunggu berbuka, semua sepakat jam 6. Itu orang awam, asyam. Sedikit-sedikit jam 12 siang rambutnya dibasahin, keramas, boleh, enggak apa-apa walaupun makruh. Sedikit-sedikit apa menghayali makalan dan sebagainya. Itulah kalimat asyam diberikan kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kalimat as-saum atau saum ini puasa, sama puasa artinya dengan asyam, cuma levelnya beda. Levelnya as-saum itu rada tinggian. Allah sebut kalimat as-saum atau sauma dalam surah Maryam ketika ibunya Nabi Isa alaihissalam bernazar kepada Allah, inni nazartu lirrahmani walan aquma sauma. Sungguhnya aku enggak makan, aku enggak minum di dalam mihrab dalam kamar saya. Aku beribadah kepada Allah dan aku bernazar kepada Allah dengan cara asuma, dengan cara berpuasa, bukan asyam. Kenapa Allah nyebut Siti Maryam dengan kalimat as-sauma? Karena Siti Maryam bukan lapar dan haus saja yang dia puasakan, namun matanya enggak pernah melihat pria lain, tangannya enggak pernah jahil, mulutnya enggak pernah ngomongin keburukan orang, sampai kakinya. Itulah puasa as-saum, bukan perut dan hausnya yang dia tahan, namun seluruh anggotanya dia puasakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada khutbah siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada hadirin yang merantau dari kampung kota yang belum membayar zakat, silahkan membayar zakat di tempat kita tinggal masing-masing di kota Bekasi. Ustaz, saya bayar zakat di kampung nggak boleh zakat, di kampung sedekah biar banyak. Nyari duit di Bekasi, kerja di Bekasi, tidur di Bekasi, maka bayar zakat fitrah di kota Bekasi, tempat kita tinggal masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal